dan ahlinya yang sebenar-benarnya. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Ini Wahbah Az-Zuhaili. Salat, zakat, dan takut pada Allah, kata Wahbah Az-Zuhaili, ini adalah merupakan pangkal dari semua kebaikan. Sekaligus jika ini lemah, maka pangkal kelemahan umat juga. Maka tidak akan bisa memakmurkan masjid orang-orang yang punya kelemahan dalam sholat, kelemahan dalam zakat, dan kelemahan dalam memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang cukup populer ini, ya, sering disampaikan oleh para ustadz dan para kiai. Di Muhammadiyah itu ada ustadz, ada kiai. Kalau yang kitabnya banyak, itu biasanya disebut kiai. Kiai Mintaraga, begitu. Kiai Kahar, Kiai Amrullah. Tapi kalau sudah lebih sepuh lagi, ya mereka lebih disebut syekh, ya. Lebih syekh, ya. Karena sepuh. Nah, ini sering disampaikan oleh para ustadz, para kiai ini. Jadi sebuah hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dari Sauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Jadi Nabi sampai-sampai menyatakan hampir tiba waktunya. Hampir. Kalau hampir kan berarti tidak lama itu. Sedangkan sekarang ini Nabi sudah wafat. Berarti sudah terjadi. Hampir tiba waktunya. Umat Islam ini, kalau saya ringkas kalimatnya, kondisinya sangat lemah. Mereka digambarkan karena lemahnya itu seperti makanan dalam satu tampan, makanan dalam satu tampah, dalam satu tempat sajian yang dikerumuni oleh banyak orang, yang dikerumuni oleh orang-orang yang menyantap. Jadi seperti makanan yang disantap. Itulah kondisinya umat Islam. Bukan seperti orang yang menyantap, tapi umat Islam hampir tiba waktunya dengan segala kelemahannya seperti makanan yang disantap. Jadi umat Islam ini seperti makanan yang disantap. Luar biasa, mengerikan. Kemudian ada seorang sahabat yang faqala qail, salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, dia bertanya, awamin qillatun nahnu yauma'il? Apakah pada waktu itu jumlah umat Islam sedikit ya Rasul? Kok seperti makanan yang disantap, cemili banyak orang begitu, menjadi santapan. Padahal namanya makanan itu kan tidak berdaya, santap terus. Itu gambaran saking lemahnya itu. Maka sahabat bertanya, apakah waktu itu umat Islam sedikit ya Rasul? Qal, maka Rasul menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, jangan salah ya. Pada waktu itu bahkan kalian itu jumlahnya banyak, mayoritas. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tapi kalian itu banyak ya, tapi seperti buih. Buih di atas air itu kan terombang-ambing dan nggak ada isinya. Itulah buih itu. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwwikumul mahabata minkum. Dan ya, orang lain yang menyantap umat Islam itu tidak sedikit pun merasa takut walaupun mereka tidak banyak. Mengapa tidak takut? Karena tahu mereka seperti buih itu. Banyak tapi tidak berisi. Kemudian Nabi menyatakan wala yakrifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan di dalam hati mereka terjangkiti penyakit wahn. Maka sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah? Apakah penyakit wahn itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Berlebihan mencintai dunia dan takut dengan kematian.
Dengan demikian maka memakmurkan masjid itu kekuatannya adalah orang-orang yang punya punya simpul kebaikan, yaitu sholat, zakat, dan rasa takut kepada Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis ini, maka orang-orang yang lemah adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang-orang yang hubbud dunya, berlebihan mencintai dunia. Kalau sudah berlebihan mencintai dunia, maka tidak akan pernah bisa memakmurkan masjid. Jamaah ke masjid takut bisnisnya ditinggal, takut waktunya banyak lama di masjid. Bayar zakat juga takut karena terkurangi. Maka mental-mental yang seperti ini yang berlebihan mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan takut kepada kematian, artinya dia takut tanpa beralasan. Maka tentu orang-orang yang memiliki sifat seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya terlalu egois dengan kepentingan dirinya, sehingga tidak mungkin bisa memakmurkan masjid. Maka antara zakat dan sholat dan zakat ini kan sebenarnya merupakan dua kekuatan yang luar biasa. Untuk memakmurkan masjid memang Allah simbolnya sholat dan zakat. Karena sholat adalah simbol dari kesolehan individu. Coba bapak-bapak renungkan, sehebat apapun bapak-bapak itu rukuk atau sujud sambil nangis, itu hanya bisa dinikmati oleh diri jenengan itu. Nanti malam tahajud kemudian meneteskan air mata, merasa tenang, itu kan jenengan sendiri yang merasakan. Orang lain, nah itu artinya apa? Kesolehan pribadi, individu. Sedangkan zakat itu adalah simbol kesolehan sosial. Simbol kesolehan sosial. Nah, persoalannya adalah bagaimana zakat dan sholat itu menjadi penyeimbang. Zakat dan sholat adalah simbol keseimbangan kesolehan antara kesolehan individu dan kesolehan sosial. Dan ini disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Kalau dalam ayat ini dipersyaratkan sebagai kelompok yang paling bisa dan tidak mungkin yang lain, hanyalah orang-orang yang punya kesolehan individu dan sosial secara seimbang, itulah yang akan bisa memakmurkan masjid. Jadi kalau tidak punya kesolehan individu dan sosial, tidak mungkin bisa memakmurkan masjid. Dan simbolnya ini adalah sholat dan zakat. Ini terulang disebut dalam Al-Quran, berulang-ulang disebut ini. Ada sekitar 28-an ayat ya yang menyatakan sholat dan zakat secara beriringan. Wa aqimus sholah wa yu'tuz zakat misalnya. Yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakat. Ini begitu sering diulang sampai sekitar 28 kali. Artinya apa? Memang yang bisa memakmurkan masjid adalah yang punya kesolehan secara seimbang antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Nah, bagaimana ya, membangun kesolehan yang seimbang ini untuk memakmurkan masjid? Ini Perserikatan Muhammadiyah, ini saya mengulang sifatnya, sudah memiliki sebuah konsep ya, bagaimana memakmurkan masjid sebagai basis gerakan dakwah dengan nama Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Jadi untuk memakmurkan masjid ini, PP Muhammadiyah sudah merumuskan sebuah formulasi dakwah yang disebut dengan GJDJ, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Dan ini adalah ikhtiar untuk membangun sistem dakwah yang kuat berbasis optimalisasi masjid. Jadi kalau masjidnya optimal fungsinya dan perannya, maka dakwah akan kuat. Persoalannya adalah bagaimana
mengoptimalkan. Ya. Sekali lagi, ini kembali ke tema. Persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan fungsi dan peran masjid, di mana masjid itu adalah basis jamaah untuk membangun ya, gerakan dakwah. Jadi konsepnya ya mari kita jalankan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, sebenarnya konsep dasar GJDJ ini diterjemahkan oleh PP dan masing-masing punya tafsir ya, punya tafsir bagaimana menerapkan GJDJ itu. Nah, kalau kami di Banyumas ini mencoba memahami GJDJ ini adalah sebagai sebuah upaya membangun gerakan dakwah berbasis optimalisasi peran dan fungsi masjid. Jadi berbasis masjid. Nah, mengapa masjid? Ini karena masjid itulah tempat yang mempunyai daya magnet untuk menyedot segala potensi umat ini. Masjid bisa menyedot jamaah. Masjid bisa punya daya magnet untuk menghimpun dana umat. Masjid punya daya magnet untuk mengembangkan potensi jamaah. Inilah saya kira dasar berpikirnya kenapa harus masjid. Jadi mengembangkan dakwah itu ya berbasis masjid, harus berbasis masjid. Dan yang dikehendaki oleh gerakan jamaah dan dakwah jamaah ini adalah dengan cara membentuk kelompok-kelompok jamaah atau kelompok-kelompok kecil yang merupakan inti dari jamaah. Nah, konsep ini sebenarnya belajar dari strategi Rasulullah dalam perang ini. Surat 8 ayat 65 dan 66. Jadi jamaah masjid itu harus diopeni. Dalam bahasa saya, GJDJ, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah adalah upaya ya, menyapa dan tidak cuma menyapa sebenarnya, upaya menyapa dan memberikan perhatian yang cukup kepada para jamaah di masjid dan di luar masjid. Nah, ini yang saya kira harus banyak kita kembangkan. Ya. Umumnya orang memakmurkan masjid itu kan hanya di masjid. Tapi GJDJ ini fungsi masjid tidak cuma menyapa dan melayani jamaah ketika di masjid saja, tetapi juga di luar masjid. Ini belajar dari surat 8 ayat 65 dan 66. Ini surat Al-Anfal. Ya, ini pelajaran yang Allah berikan ketika Nabi berperang ini. Umat Islam jumlahnya kalah banyak dengan dengan orang kafir ini. Tetapi sukses ya dalam peperangannya itu. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkan semangat orang-orang mukmin dalam peperangan. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian ada 'ishrun, ada 20 sabirun yang sabar. Dalam bahasa saya, 'ishruna sabiruna, ada 20 kader. Ini kader-kader masjid. Yaghlibu mi'atain, akan bisa mengalahkan 200. 20 bisa mengalahkan 200. Artinya apa? Kalau ada 20 kader yang militan, itu akan bisa menggarap 200. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Dan jika di antara kamu ada 100, akan bisa mengalahkan 1000.
200 dibagi 20 itu 10. Isrun mi'atain itu 200 dibagi 20 10. 1000 dibagi 100 itu juga 10. Artinya apa? Ada gerakan 1:10. Itulah sebabnya maka gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu menghendaki jamaah ini dimanage dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau Masjid Panjenengan itu ada 100 kakak, nah, di sekitar masjid ada 100 kakak, atau anggota persyarikatan di masjid kita ada 100 kakak, misalnya 100 kakak, ya buatlah 10 kelompok. Apa sih kepentingannya masjid itu dibentuk kelompok-kelompok kecil? Supaya misi dakwah itu menjangkau jamaah, terjangkau oleh jamaah. Banyak sekali ya, dakwah yang tidak sampai jamaah. Dan ini kan sebenarnya konsep gerakan jamaah dakwah jamaah ini sudah lama, ya. Sudah sejak tahun 68. Dan GJDJ ini dimaksudkan untuk membangun ruh jamaah. Jadi masjid ini akan menjadi optimal fungsinya ketika ruh jamaahnya terbangun. Kalau sudah terbangun ruh jamaahnya, ini akan terjadi upaya pemberdayaan jamaah. Dan ketika jamaah berdaya, maka fungsi dan peran masjid ini akan meningkat. Tapi kalau masih konvensional, mohon maaf kalau yang saya sebut konvensional itu ya apa-apa dikelola takmir, nggak jangkau. Apa-apa hanya berhenti tertangani oleh takmir masjid, ya mohon maaf ini hanya menjangkau jamaah ketika di masjid. Sedangkan dengan konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah ini, kelompok-kelompok kecil ini akan dibentuk untuk dijadikan sebagai media berkolaborasi baik di masjid maupun di luar masjid ini. Imam masjid dan ketua takmir beserta anggota pengurus itu kalau mengelola masjid saja sudah kedodoran. Kalau hanya imam dan takmir itu kedodoran. Apalagi kalau harus menjangkau jamaahnya di luar masjid. Jadi masjid dikatakan optimal peran dan fungsinya ketika ya, pihak masjid dalam hal ini takmir, ya kalau kita berarti ranting dan takmir mampu menjangkau jamaah pada saat di masjid dan di luar masjid. Tidak cuma menjangkau tetapi bisa melakukan satu upaya pengawalan, mengawal jamaahnya ketika di masjid dan di luar masjid. Ini problem serius. Kalau sekedar sholat dengan jumlah yang makmur begitu, jumlahnya banyak, tetapi setelah pulang dari masjid tidak ada perhatian, ini saya kira belum optimal fungsi masjid ini. Kita melihat bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengoptimalkan fungsi dan peran masjid itu. Jadi jamaahnya itu ya, terpantau, tercover baik di masjid maupun di luar masjid. Nah, inilah yang kita kehendaki, optimalnya peran dan fungsi masjid melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Program ini sebenarnya sudah diamanatkan oleh PDM sudah 3 tahun yang lalu agar setiap PCM itu ada minimal satu masjid yang menerapkan konsep GJDJ untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi masjid. Ini jadi melalui pengajian ini sekaligus kami mengingatkan PCM-PCM yang belum melakukan GJDJ minimal satu masjid, mohon untuk segera ditindaklanjuti meskipun di tengah pandemi ini. Jadi tetap jalan fungsi GJDJ-nya, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan.
GJDJ adalah model dakwah pemberdayaan jamaah berbasis pemberdayaan masjid melalui kelompok jamaah. Jadi kelompok kecil itu dibuat. Jadi pertama tentu langkahnya adalah pendataan. Hitunglah ada berapa kakak di sekitar masjid itu. Lalu dipetakan berdasarkan letak geografisnya. Lalu dibentuk kelompok. Maksimal 10 kakak satu kelompok, ya, dengan tetap memperhatikan letak geografis. Setiap kelompok jamaah dipimpin oleh ketua kelompok jamaah. Jadi setiap kelompok jamaah dipimpin oleh seorang ketua kelompok jamaah. Ini dipilih dari kelompoknya. Ini tentu yang paling energik dan paling loyal untuk hadir ke masjid. Dipilih. Jadi kalau dibuat struktur organisasi GJDJ ya seperti ini. PCM dan PRM adalah penanggung jawab, koordinatornya adalah Majelis Tabligh Ranting dan Ketua Takmir. Lalu di bawahnya ada kelompok-kelompok ini. Satu kelompok maksimal 10 kakak. Dipimpin oleh seorang ketua kelompok. Ya, jadi ketua kelompok ini membawai 10 kakak. 10 kakak dengan dirinya, dengan ketuanya. Nah, apa sih tugasnya ketua kelompok itu? Nah, jadi ketua kelompok itu tugasnya ada 5 supaya peran dan fungsi masjid ini meningkat. Yang saya sebut dengan 5 pilar GJDJ ini. Ini tugasnya ketua kelompok. Yang pertama adalah menyukseskan gerakan sholat berjamaah. Kalau dibentuk kelompok, ini peningkatan jumlah jamaah akan lebih cepat tercapai daripada tidak dibentuk sama sekali. Ketua takmir itu tidak akan mungkin bisa ngoprak-opraki jamaahnya sampai ke rumah, nggak mungkin. Maka dibentuk ketua kelompok jamaah. Jadi ketua jamaah itu bisa ngendong untuk apa? Untuk bersilaturahmi, untuk motivasi, untuk penguatan, supaya apa? Supaya ke masjid, untuk sholat berjamaah. Tapi kalau tidak dibentuk kelompok-kelompok begini ya lama sekali. Kapan sadarnya, kapan tambahnya, softnya ya kok nggak tambah-tambah, karena nggak ada yang menggerakkan itu. Tidak ada jejaringnya. Tapi dengan dibentuk kelompok-kelompok jamaah ini jejaring ini. Menjadi efektif karena satu petugas hanya 10 kakak. Ya tentu ketua kelompok ini nanti harus dilatih, pelatihan motivator, ya, mereka harus dilatih menjadi motivator yang handal. Jadi sebelum ini diterapkan harus ada pelatihan bagi ketua kelompok, motivator, pelatihan motivator. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketua kelompok ini harus menyukseskan gerakan pengajian di masjid. Jadi yang sudah ke masjid kan kadang tidak ngaji itu. Bapak-bapak ini takmir masjid bisa berhitung. Yang sholat 8 soft, tapi yang ikut kajian kadang separohnya. Kan bisa dicek itu. Nah, supaya ini tidak terjadi berlama-lama, ketua kelompok dengan 10 anggota kakaknya itu efektif itu. Akan menggerakkan anggotanya dan sangat efektif karena hanya 10 kakak. Tapi kalau 200 kakak langsung ditangani takmir nggak nyandak itu. Nggak sampai. Karena itu maka gerakan pengajian. Kemudian yang ketiga adalah ketua kelompok ini bertugas untuk menyukseskan gerakan ZIS, zakat infak sodako. Maka seiring dengan dibentuknya GJDJ ini, maka seiring itu pula lahir kantor layanan lazismu yang berbasis di masjid. Jadi kalau lazismu di Ranting itu basisnya masjid, dan GJDJ ini dilakukan, maka lazismunya cepat besar. Kenapa? Potensi zakatnya ini optimal. Karena apa? Masjid betul-betul fungsinya optimal melalui ketua kelompok itu. Mengumpulkan zakat infak sedekah dari anggotanya yang 10 ini, lalu setiap sepekan sekali ada pertemuan singkat ya, setelah sholat isya biasanya mereka mengadakan pertemuan untuk apa? Mengevaluasi progres kelompoknya, masing-masing kelompok, dan sekaligus untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Nah,
Ini sangat luar biasa kalau bisa digerakkan ini. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah melahirkan lazismu kantor layanan ranting yang berbasis di masjid. Tapi kalau masih sampai hari ini kok masih ada dana lazismu, masih ada dana di kas takmir, masih ada di kas ranting, ya selama itu pula kita lemah. Karena kekuatannya itu tidak optimal karena masing-masing mengelola. Coba kalau disatukan itu, fungsi dan peran masjid akan luar biasa memfasilitasi potensi dana umat ini. Kemudian yang keempat adalah gerakan pemberdayaan jamaah masjid. Gerakan pemberdayaan jamaah masjid ini tentu merupakan peran dan fungsi masjid yang optimal. Di mana-mana kita mendengar kas masjid besar, tapi ada di rekening. Di mana-mana kita mendengar kas masjid habis, tapi untuk pemeliharaan pemeliharaan dan kegiatan pengajian saja. Sayang dong. Cobalah sebagian potensi dana umat yang besar yang bisa dihimpun melalui lazismu di masjid itu mestinya untuk pemberdayaan jamaah. Mana sih jamaah yang sedang berusaha kecil-kecilan di tengah masa pandemi ini, kesulitan ekonomi? Ayo kita bantu permodalannya. Kita pantau usahanya, kita berikan motivasi bagaimana usahanya, dan seterusnya. Mana sih jamaah yang sedang kesulitan mencari kehidupan, ya kita fasilitasi. Mana sih jamaah yang sedang nganggur, tidak punya penghasilan, sementara anaknya punya tanggungan sekolah. Siapa yang mau mikir? Itulah masjid, peran dan fungsinya. Jadi yang tradisional bahwa dana masjid itu ya harus digunakan untuk masjid secara fisik, ngecat masjid, nempel bocoran masjid, apalagi transport pembicara, itu terlalu tradisional ya. Bagaimana dana masjid itu dikembangkan menjadi sebuah layanan, kantor layanan lazismu yang kemudian tidak hanya ngopeni masjid secara fisik dan pengajiannya saja, tetapi bagaimana memikirkan jamaahnya ketika di luar masjid, apa problem-problem mereka diselesaikan. Inilah saya kira yang keempat. Dan yang kelima adalah gerakan perserikatan. Kita bisa mengoptimalkan fungsi dan peran masjid untuk kegiatan perserikatan, untuk rapat-rapat ya di masjid. Jadi ranting-ranting itu akan lebih efektif kalau rapat jadi masjid. Ya sesekali gilir di rumah pengurus, tapi masjid itu basis kegiatan yang paling efektif. Ketika pengurus semuanya ke masjid, dan ketika anggota juga ke masjid, dibimbing oleh ketua kelompok, maka ini akan sangat mudah melakukan gerakan perserikatan di masjid. Maka ini adalah indikator masjid yang meningkat secara optimal fungsi dan perannya. Nah, inilah saya kira yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi masjid-masjid harus dimakmurkan, dan masjid adalah pusat kegiatan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakmurkan masjid. Dan kalau kita lihat masjid yang makmur berdasarkan hadis itu meliputi aspek idarah, imarah, riayah. Jadi fisiknya bagus, bersih, kamar mandinya bersih, baunya wangi, tempat sujudnya wangi, kemudian kegiatannya juga optimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Pak Abdul Aziz dan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekaligus kami mengingatkan kepada PCM bagaimana gerakan jamaah dan dakwah jamaah minimal satu masjid di cabangnya benar-benar bisa dilakukan sebagai upaya, sebagai ikhtiar mengoptimalkan fungsi dan peran masjid sebagai basis gerakan dakwah melalui gerakan
jamaah dan dakwah jamaah. Demikian, sementara saya cukupi waktu, saya kembalikan lagi kepada Pak Aziz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ibnu yang sudah menyampaikan kajian tentang topik mengoptimalkan fungsi masjid. Tadi disampaikan ya, bahwa hanya orang-orang yang memiliki keseimbangan. Keseimbangan ini adalah antara kesolehan sosial dan kesolehan individu yang dapat memakmurkan masjid. Nah, di dalam memakmurkan ini ada satu strategi yang sudah lama dilakukan oleh Muhammadiyah, mulai gerakan jamaah dakwah jamaah, yaitu gerakan sholat berjamaah, gerakan pengajian, gerakan membayar zakat, infak, sodako, gerakan pemberdayaan jamaah, dan gerakan persyarikatan. Para jamaah, masih ada waktu 10 menit ke depan kita bisa berdiskusi dengan Ustadz Ibnu. Sebelum nanti mungkin ada yang mau menanyakan secara langsung, ada pertanyaan melalui chat ini dari Pak Mahrus Solihin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahrus. Ya, Pak Mahrus, bolehkah infak jamaah dikumpulkan kemudian digunakan untuk mendirikan badan usaha milik masjid? Itu pertanyaannya Ustaz. Monggo Ustaz Ibnu. Ya, jadi tentu tidak ada larangan sepanjang semua kegiatan itu berorientasi untuk kemakmuran masjid. Tetapi tentu penggunaan dana itu harus proporsional, ya. Mana dana yang bisa digunakan untuk membuat badan usaha produktif untuk mendukung dana masjid, dan mana yang bisa digunakan untuk mengelola, untuk memelihara fisik masjid, dan mana dana yang bisa digunakan untuk kegiatan masjid. Harus proporsional, sehingga masjid juga akan lebih hebat lagi kalau punya badan usaha. Dan badan usaha itu saya sarankan hendaknya berorientasi kepada pemberdayaan jamaah masjid. Jangan membuat badan usaha mercusuar sementara jamaahnya tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian. Karena itu maka fungsi dan peran masjid memang adalah bagaimana memberdayakan aset masjid yang paling sejati, yaitu jamaah. Jadi aset masjid itu sebenarnya yang paling utama adalah jamaah, sehingga membuat badan usaha untuk keperluan masjid itu bagus sekali, tetapi jangan lupa itu harus berorientasi kepada pemberdayaan jamaah masjid. Demikian Pak Mahrus. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Pak Mahrus. Ini ada dari Bu Sri Rahayu Ningsih. Mohon maaf izin tanya Ustaz, bagaimana caranya apa yang tadi disampaikan kalau di lingkungan masjid tersebut terdiri dari berbagai macam paham yang sulit untuk disatukan? Saya kira klasik juga ini. Monggo Ustaz. Terima kasih. Karakteristik masjid-masjid yang dikelola Muhammadiyah memang seperti itu. Saya kira itu adalah karakteristik yang sangat umum, ya. Jadi di mana-mana ya ada satu dua yang satu masjid di mana kanan kiri depan belakang dalam radius sekian ratus meter itu adalah warga Muhammadiyah 90% atau 80% ada, tapi itu nggak banyak jumlahnya. Tetapi secara umum karakteristik masjid yang dikelola Muhammadiyah memang dibangun dengan jamaah minoritas, kalaupun ada agak sedikit banyak terbentar-bentar, tidak ada masalah. Kita bisa membangun gerakan jamaah dengan dua model. Model yang pertama adalah khusus bagi jamaah Muhammadiyah, itu kelompok-kelompoknya dibangun. Tapi model yang kedua bisa separohnya adalah jamaah dari anggota Muhammadiyah atau simpatisannya, yang lainnya dari lainnya, sekaligus sebagai ajang dakwah. Sebagai ajang dakwah. Bahwa kita ini ingin masjidnya juga dimakmurkan tidak saja oleh
orang-orang atau anggota Muhammadiyah saja, tetapi yang lain pun juga kita bisa ajak untuk hadir ke masjid. Dan inilah sebenarnya kekuatan dakwah kita secara terstruktur melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah, sehingga kita bisa mengajak orang lain untuk hadir ke masjid dengan cara kita, dengan model kita, dengan kendali kita. Bukan sebaliknya, orang lain yang pegang kendali, kita yang bangun masjid. Ini saya kira ada dua model yang bisa kita lakukan. Sehingga pernah saya ditanya ketika pelatihan gerakan jamaah dan dakwah jamaah di sebuah kawasan beberapa cabang, itu bertanya bagaimana kalau Masjid Muhammadiyah 1, musolanya ada 4. Tidak apa-apa, masjidnya dan musolanya tetap menyelenggarakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah, tetapi adakan pertemuan evaluasi progres kelompok-kelompok yang ada di masjid dan musola itu sepekan sekali, ya, untuk apa? Menghimpun potensi zakat, infak, sedekahnya, sekaligus juga untuk mengevaluasi progres masing-masing kelompok. Itu saya kira, Bu Gusti Rahayu. Dengan Pak Aziz? Terima kasih. Masih ada satu lagi chat, tapi ini ada yang raise hand juga 3 ini, Pak Supardi, Pak Ali, dan Pak Budiono. Salah satu barangkali ada yang mau menanyakan secara langsung. Monggo silakan, Bapak Supardi, Pak Ali, atau Pak Budiono. Pak Untuk Budiono. mikrofon yang tersambung hanya Pak Budiono. Pak Budiono, mungkin Pak Budiono di-unmute mungkin mic-nya. Terima kasih Ustadz Ibnu Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema tentang memakmurkan masjid ini sungguh menarik, dan persoalan memakmurkan masjid ini tidak terlepas dari bagaimana masjid itu bisa menjadi magnet, baik bagi kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar masjid itu bisa mengoptimalkan atau mewadahi secara optimal bagi anak-anak, remaja maupun orang tua. Karena banyak kejadian di lapangan itu ya sifatnya anak-anak. Ketika ada di masjid itu kan tentu ada yang ramai, ada yang lari-larian dan sebagainya. Nah, ini tentu yang barangkali belum terwadahi secara optimal. Nah, ini tentang wadah bagi ketiga unsur itu seperti apa sehingga nanti masjid itu bisa menjadi makmur. Kemudian yang kedua adalah secara umum masjid itu pelayanannya adalah pada saat utamanya adalah pada jam-jam sholat. Jadi ketika di luar jam sholat maupun kajian itu sudah tutup, sehingga ini bagaimana bisa mewadahi para musafir dalam perjalanan ketika mau mampir ke masjid untuk sekedar menjalankan ibadah sholat maupun misalnya buang hajat, sementara masjid sudah tutup. Kami pernah silaturahmi ke salah satu masjid di Yogyakarta. Masjid tersebut itu oleh pengurusnya memang dibuka 24 jam. Dan masjid itu boleh untuk tidur, Ustaz. Boleh untuk tidur, boleh untuk mampir mandi dan lain-lain. Sehingga betul-betul masjid itu sangat bermanfaat bagi kalangan umat Islam di sekitar maupun warga pada umumnya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Terima kasih Pak Budiono atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi kami kembali ke penjelasan tadi, bahwa dengan menjalankan gerakan jamaah dan dakwah jamaah, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil itulah nanti segala persoalan akan terurai. Bagaimana ngopeni anak-anak itu nanti akan terselesaikan di kelompok itu. Persoalannya adalah karena tidak ada jejaring itulah, maka seakan-akan masjid tidak mampu mewadahi semua kelompok. Kelompok usia maksudnya, ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua. Seolah-olah masjid didominasi hanya oleh kepentingan orang tua saja. Ini karena apa? Jejaringnya kejamaah itu tidak optimal. Beberapa masjid yang sudah menyelenggarakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah, itu sekaligus mereka secara bertahap punya jawaban tersendiri, dan masing-masing jawabannya itu variatif. Bagaimana mereka menggerakkan jamaah melalui kelompok, itu sekaligus mereka menemukan
formulasi bagaimana mengatasi anak-anak ketika di masjid. Itu nanti akan ketemu ketika GJDC dilakukan. Jadi segala masalah akan terurai dengan sistem gerakan jamaah ini. Kemudian yang kedua, ya, memang ada pro kontra ketika anak ke masjid rame begitu, ada yang marah, ada yang moderat, ada yang tidak marah sama sekali. Ya, kalau anak sudah ke masjid itu disyukuri, ya, disyukuri. Coba kalau anak itu tidak ke masjid itu. Jadi kalau sudah ke masjid rame, ya bagaimana kemudian yang bukan mengatasi anak yang rame itu, tapi bagaimana membuat formulasi menciptakan kondisi yang lebih kondusif. Ini tentu sekali lagi saya jawabannya masih terlalu umum. Lakukan dulu gerakan jamaah dan dakwah jamaah, nanti persoalan itu akan terurai dengan kelompok-kelompok kecil itu. Kemudian yang kedua, masjid dengan apa yang seperti yang kedua itu tadi disampaikan, ya sebenarnya akan bisa dibangun, itu kuncinya kan sebenarnya adalah optimalisasi peran para pengurus takmir. Tapi sekali lagi, masjid-masjid yang tadi disebut tutup, mestinya masjid itu dilayani 24 jam. Masjid mestinya ada marbotnya. Masjid mestinya welcome 24 jam. Masjid mestinya punya fasilitas tempat istirahat terpisah dari masjid. Jadi bagaimana bisa memberi bisaroh kepada para marbot itu? Ya tentu ketika dana yang dikumpulkan dikelola oleh masjid itu optimal. Ya caranya bagaimana? Tadi ya harus dikelola dengan baik. Masjid akan punya magnet ketika dana umat berupa zakat, infak, sedekah itu betul-betul transparan. Selain transparan, ya transparan tentu dibuktikan dengan audit. Ya, kalau di Muhammadiyah kan auditnya sudah melalui lazismu. Gitu. Kalau sudah dikelola lazismu itu sudah diaudit. Gitu. Maka daya magnetnya akan meningkat. Orang akan semakin percaya. Tapi kalau ngelola dana masjid itu tidak transparan, itu juga masyarakat kurang kuat daya magnetnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan takmir masjid dan para pengurusnya itu bisa memantau, tidak cuma memantau, bisa melakukan pengawalan, ngopeni jamaah ketika di luar masjid itu. Ya kalau di masjid imamnya berdiri ngadep jamaah, luruskan, rapatkan shaf, itu kan di masjid. Tapi coba kalau sudah keluar masjid, siapa yang mau memantau shafnya? Nggak ada. Maka ini harus dilakukan. Nah, inilah saya kira masjid akan menjadi berdaya luar biasa, melayani sepenuh hati 24 jam. Kalau bisa malah jamaah yang datang itu disiapkan minum gratis, itu luar biasa. Itu bisa dilakukan ketika jamaah itu betul-betul diberdayakan. Maka konsepnya kembali tadi gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai konsep dakwah pemberdayaan. Itu saya kira jawaban-jawaban yang terlalu umum Pak Budiono. Ya, kesimpulannya mari kita coba formulasi perserikatan ini, ya, gerakan jamaah, dakwah jamaah ini, termasuk masjid manapun saya kira itu bisa dilakukan. Terima kasih Pak Budiono, monggo Pak Aziz. Iya, terima kasih. Karena waktunya tinggal beberapa menit, tapi ini ada beberapa pertanyaan, saya sampaikan secara singkat saja ini Ustaz. Dari Pak Karman ini menanyakan ini, yang tidak berani ke masjid karena takut corona itu apa sama dengan yang cinta dunia dan takut mati. Terus dari Pak Budi Santoso ini menanyakan tentang kepengurusan masjid yang dualisme. Pak Hartoyo ini menanyakan tentang bagaimana agar pemuda itu istiqomah memakmurkan masjid. Dan terakhir Pak Sugeng ini di lingkungannya itu lansia-lansia. Nah, ini pola pengelolaan yang tepat itu bagaimana? Monggo itu singkat-singkat Ustaz, silakan. Terima
Terima kasih. Takut ke masjid karena corona saya kira tidak termasuk bagian dari orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Karena ini juga ada hadisnya yang memberi tuntunan tentang bagaimana menghindari, menjauhi dan lari dari bahaya. Kemudian yang kedua, saya lupa yang kedua tadi apa Pak Aziz? Yang kedua tadi pemuda agar istiqomah di masjid. Bagaimana supaya pemuda remaja istiqomah ke masjid? GJDJ lakukan. Nanti akan ada kelompok jamaah. Nanti akan ada juga kelompok yang menggerakkan para remaja untuk ke masjid. Jadi kelompok itu nanti akan berkembang. Tidak saja kelompok kakak, tapi juga akan ada turunannya. Kelompok yang mengkoordinir para remaja. Dan ini strategis sekali ketika para remaja dilibatkan dalam proses GJDC ini. Sudah banyak contoh yang menerapkan bahwa pemuda ketika diberi porsi lebih, remaja diberi porsi lebih untuk menggerakkan masjid, ini akan sangat luar biasa. Tentu kegiatannya harus menarik yang cocok bagi para remaja begitu. Kemudian bagaimana kalau lansia semuanya? Ya tentu kalau masjid itu semuanya lansia, ya cobalah dari lansia ini kita gerakan dengan 10 kakak satu kelompok, insya Allah nanti akan punya turunan kelompok baru yaitu para remaja. Jadi konsepnya memang GJDJ seperti itu. Lalu masjid yang dualisme kepemimpinan, ya sebaiknya masjid itu tidak dualisme supaya mudah dalam menyatukan persepsi dan program-programnya. Jadi tetapi sekali lagi kasus masjid dengan dualisme kepemimpinan saya kira ini harus bijak, ya, harus bijak karena biasanya masalahnya masalah klasik. Biasanya dualisme itu terjadi karena ada kelompok di luar takmir utama yang dominan. Itu biasanya begitu. Apakah itu ahli waris dari pewakaf, dari wakif, apakah dari kelompok tertentu yang berbeda. Ini harus bijak. Jadi dualisme kepemimpinan di masjid itu sedapat mungkin dihindari, tapi sekali lagi dengan bijak agar program-programnya cepat berkembang. Demikian Pak Aziz, terima kasih. Maaf segala kekurangan. Terima kasih Ustaz Ibnu. Demikianlah jamaah Zoomia dan YouTube ya kajian kita pada malam hari ini dengan tema mengoptimalkan fungsi masjid. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, makasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.